Pagoda Pancer 19. Novel bela diri berseri yang akan diupdate tiap hari. Novel audio ini dibuat untuk menemani aktivitas penonton. Semoga para penonton diberikan kebahagiaan dan kelancaran dalam kehidupan sehari-hari. Suara serak Pagoda Pancer. Pagoda Pancer 19. Apakah ada trik? Hengshan Danzong. Di panggung alkimia di halaman alkimia yang hancur di Beifeng, seekor ular piton berkepala dua datang dari belakang sekelompok monster-monster. Di atas kepala ular piton berkepala dua tersebut terdapat sosok yang berdiri di kedua sisinya. Di sebelah kiri adalah seorang pria berkulit putih, dan di sebelah kanan adalah seorang wanita muda berkerudung hitam. Keduanya menatap Su Yuans, Liu Suang, Li Mu, Su Ge dan murid klan Miao Miao lainnya. "Siapa kamu?" Liu Suang bertanya. Kedua pria dan wanita yang muncul di depan mereka sama-sama wajah asing. Berdasarkan kekuatan dan status mereka di klan Piao Miao, masuk akal jika semua jenius terbaik akan saling mengenal. Namun kedua orang ini belum pernah bertemu. Pria ular piton berkepala dua itu berbicara. "Klan Skygu, Han Ying." Wanita itu juga berkata dengan ringan, "Klan Skygu, Li Rudai." "Klan Gu Surgawi." Mereka ternyata adalah orang-orang dari klan Tiangu. Seperti klan Piao Miao, klan Tiangu juga merupakan salah satu dari 7 klan besar di Wastelen Timur. Yang terbaik dari klan ini adalah semua jenis Ki klan Gu. Rumor paling umum dari dunia luar adalah bahwa orang-orang dari klan Tiangu dapat menghabisi orang secara tidak terlihat menggunakan teknik Gu, dan bahkan dapat mengendalikan kesadaran dan perilaku orang lain tanpa disadari. Klan Piao Miao dan klan Tiangu hanya memiliki sedikit kontak, dan hampir tidak ada interaksi di hari kerja. Jadi setelah mendengar pihak lain mengumumkan alamat rumahnya, mau tak mau saya merasa sedikit bingung. Apa yang dilakukan orang-orang dari klan Tiangu di sini? Tahukah kamu bahwa klan Piao Miao kita telah mulai berlatih di sarang iblis dunia bawah? Su Ge, yang memiliki temperamen panas, memarahi dengan tegas. Han Ying, yang berdiri di sisi kiri ular piton berkepala dua, menjawab dengan tenang, "Kamu dan klan Piao Miao bukanlah satu-satunya yang memiliki hak untuk menggunakan sarang iblis Yugu. Klan Tiangu kami juga menghasilkan banyak keuntungan. Upaya untuk menyelesaikan bencana iblis di negara bagian Yuyuan. Tidak bisakah kita datang ke sini?" Meskipun nada suara pihak lain tenang, ada sisi tersembunyi. Seperti yang dikatakan pihak lain, 300 tahun yang lalu, negara bagian Yuyuan mengalami bencana besar, dan kemudian 7 klan besar di Wastelen Timur bersatu untuk menekannya. Kemudian, 7 klan besar bergabung untuk memblokirnya dan menggunakannya sebagai tempat pelatihan bagi murid-murid mereka. Oleh karena itu, tempat uji coba ini tidak secara eksklusif dimiliki oleh klan Piao Miao. Murid dari klan lain juga bisa masuk. Namun, klan-klan besar umumnya mengagetkan waktu dan mencoba untuk tidak membuka sarang iblis dunia bawah pada saat yang bersamaan. Sekarang adalah batas waktu penggunaan klan Piao Miao. Orang-orang dari klan Tiangu berlari masuk. Mereka melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Kamu bisa datang jika kamu bisa, tapi kamu tidak bisa sekarang. Li Mu menunjuk kedua orang di ular piton berkepala dua itu. "Aku menasihati kalian berdua, jangan menimbulkan masalah." Rudai, yang berdiri di sisi kanan ular piton berkepala dua itu, terkekeh. "Kamu salah paham, klan Tiangu tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Tujuan kedatangan kami ke sini hanya untuk mendapatkan bagiannya. Semua orang di klan Piao Miao tidak bisa tidak melihat ke arah kuali alkimia." Menurutmu itu mungkin?" Liu Suang menjawab sambil mencibir. Li Rudai melirik sekelompok orang, "Siapa pemimpin di sini?" Li Mu dan Su Ge tidak menjawab. Su Yuans berjalan keluar dengan tidak tergesa-gesa, napasnya tenang dan matanya begitu tenang sehingga tidak ada gelombang. "Berapa banyak yang ingin kamu bagikan? Menurutmu berapa banyak yang bisa kami bagikan?" Monster ganas di sekitar mereka meraung. Ular petir besar yang bercokol di sebelah tungku alkimia juga mengeluarkan suara yang tajam, mendesis. Li Rudai berkata dengan senyuman di matanya, "Aku yakin semua orang pernah mendengar tentang Gu yang mengikat binatang, kan?" Liu Suang berkata sambil menatap matanya. Sedikit gemetar, rasa dingin di wajahnya menjadi semakin kuat. Li Rudai melanjutkan, "Gu yang mengikat binatang adalah salah satu spesialisasi klan Tiangu kami.
Semua monster jahat yang dikendalikan oleh Gu yang mengikat binatang akan mematuhi perintah tuannya 100%, bahkan jika mereka diminta mati, mereka akan melakukannya. Menurutmu, dengan ini berapa banyak dari kita monster ganas yang bisa kita bagikan? Begitu kata-kata ini keluar, suasana di lapangan semakin intensif. Sekilas, setidaknya ada 100 monster ganas yang mengelilingi mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah monster level menengah hingga tinggi, bukan satu pun monster level rendah. Namun Su Yuan sama sekali tidak terancam oleh perkataan Li Rudai. Dia masih berkata dengan tenang, menurutku berapa banyak yang bisa kamu dapatkan tergantung pada seberapa banyak kami bisa meninggalkanmu. Oh, suara Li Rudai menjadi lebih dingin. Sinar dingin juga keluar dari sudut mata Han Ying. Liu Suang tampak menghin, apakah Anda ingin menakut-nakuti kami hanya dengan binatang buas ini? Klan Tiangu Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Ketika seorang jenius bertemu dengan seorang jenius, yang terungkap hanyalah sisinya saja. Han Ying mencibir, jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Apakah kamu takut? Suge menjadi marah, dan cahaya terang muncul dari kapak perang bergagang panjang di tangannya. Suasana semakin mencekam. Perang akan segera pecah. Setelah kata-kata itu terucap, ular piton berkepala dua itu berdiri tegak dengan separuh depannya, salah satu kepalanya membuka mulutnya, dan memuntahkan tiang api yang spektakuler. Pilar api melesat menuju orang-orang dari klan Piao Miao di panggung alkimia seperti naga yang menyala-nyala. Saat berikutnya, teratai api cemerlang bermekaran di panggung alkimia. Limu, Suge dan beberapa murid klan Piao Miao lainnya semuanya mundur, tetapi hanya Su Yuan dan Liu Suang yang masih berdiri di atas. Limu dan Suge baru saja mendarat di tanah. Detik berikutnya, gelombang api menyebar lagi dari panggung. Su Yuan terlihat berdiri kokoh di tempat seperti patung batu, sementara Liu Suang berada di belakangnya, tanpa cedera. Apakah Raja Monster tingkat tinggi hanya memiliki kekuatan ini? Su Yuan berkata dengan sinis, mengabaikan Han Ying dan Li Rudai di langit di depannya. Keduanya juga sedikit terkejut. Kemudian Han Ying membalas, ini baru permulaan. Jie. Kemudian, kepala ular lainnya dari ular piton berkepala dua terbuka, dan kemudian memuntahkan 3 pusaran es putih. Pusaran air es menyatu satu sama lain dan langsung berubah menjadi kerucut es yang panjangnya lebih dari 10 meter. Su Yuan mengulurkan tangan kirinya, membuka jari-jarinya, dan menghadap langsung ke pemecah es. Bang! Sebuah kekuatan besar meleduk di depan Su Yuan, dan lingkaran udara yang menusuk tuling mengalir ke segala arah. Kerucut es besar itu hancur dari awal hingga akhir dalam sekejap. Kekacauan terjadi dengan kekuatan penuh. Di saat yang sama, banyak monster ganas dari segala arah menerkam semua orang di panggung alkimia. Ayo bertarung! Suge melambaikan kapak perangnya, melompat, dan membelah kera berlengan 4 menjadi 2 dengan satu pukulan kapak. Limu juga mengeluarkan pedang lembut dari ikat pinggangnya. Cahaya pedang bergetar dengan liar dan terbagi menjadi beberapa energi pedang. Seekor musang ekor dari dipotong di bagian vital badannya di tempat, lalu meraung dan terbang menjauh. Suge dan Limu keduanya adalah murid kelas 1 dari klan Piao Miao. Mereka memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dan mereka dengan cepat menstabilkan posisi mereka di bawah pengepungan monster ganas. Su Yuan berdiri di depan Liu Suang, seluruh badannya memancarkan aura yang luar biasa. Aum! Seekor harimau bersayap menerkam, taringnya melebar, dan menggigit kepala Su Yuan dari samping. Su Yuan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dia mengambilnya dari udara dengan punggung tangannya, dan tombak yang berat jatuh ke tangannya. Tombak itu panjangnya lebih dari 2 meter, lebih panjang dari tinggi Su Yuan. Tombak itu ditutupi dengan api hitam gelap, seperti cahaya beracun, yang gelap dan tajam. Tombak tuling abu-abu. Senjata spiritual berkualitas tinggi, itu sendiri mengandung kekuatan yang sangat mendominasi. Kemudian, senjata itu secara khusus ditempa oleh Liu Suang dengan teknik sihir. Su Yuan mengayunkan tombak tuling abu-abunya dan menebas secara horizontal. Hiss! Bilah tombak hitam itu langsung membelah dada harimau bersayap itu, dan harimau itu mengeluarkan raungan nyaring. Darah binatang itu keluar dan organ-organnya berterbangan. Kemudian ia jatuh ke tanah tanpa daya, sekarat di tempat. Kemudian, singa iblis bermata 3 lainnya bergegas ke depan mereka berdua.
Su Yuans bergegas keluar dengan tombak, dengan momentum yang menakutkan seperti naga hitam yang muncul dari jurang. Bang! Tombak yang dingin dan kejam itu dengan kuat menembus kepala singa iblis bermata tiga. Darah merah dan putih beterbangan, dan cahaya tombak menembus kepala singa iblis di atas meja alkimia, mengejutkan mata. Su Yuans memegang Ashbone Halberd dengan cara yang menakjubkan dan melepaskan gerakan menghabisi setiap monster jahat yang mendekatinya. Liu Xuang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membentuk segel satu demi satu. Bas! Roda formasi emas berpusat pada Liu Xuang, berputar ke segala arah, dengan gumpalan rune menari dari ujung jarinya, energi spiritual yang kuat tiba-tiba meleduk. Teknik Arai, penghancuran armor cahaya emas. Terdengar raungan dingin, aliran udara yang kuat menyebar, rambut panjang Liu Xuang berkibar, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Segera setelah itu, seberkas cahaya agung melesat langsung ke langit, Liu Xuang menutup telapak tangannya, dan kemudian tiba-tiba membukanya. Terdengar suara keras, dan pilar cahaya yang megah itu seperti pusaran air emas yang meleduk. Tanah bergetar, meja runtuh, sejumlah besar kerikil beterbangan, dan semua binatang buas dan marah yang bergegas menuju tersingkir pergi. Monster-monster ganas yang tersingkir tidak bisa lagi bangkit. Mereka semua mengalami luka, patah tulang, dan darah merah menetes dari mulut dan hidung mereka, dan mereka raung. Han dan Li Rudai dari klan Tiangu tampak ketakutan. Arai Master. Aku tidak menyangka itu. Han Ying segera mengambil keputusan dan berkata kepada Li Rudai, saya khawatir kita tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Saya mengerti. Li Rudai segera mengendalikan monster ganas itu untuk melancarkan serangan yang lebih ganas, dan ganas bayangan binatang mengelilingi semua orang di klan Piao Miao secara langsung. Kemudian, Han Ying mengendalikan ular petir besar itu untuk mencapai sisi tungku alkimia. Ular yang menggelegar itu berputar 2 kali berturut-turut dan menjerat tungku alkimia. Melihat ular besar itu hendak menyeret tungku alkimia, Liu Xuang mencibir. Dia membalikkan tangannya dan mempersembahkan senjata spiritual kelas atas, batu giok meteorit. Bagaimana bisa begitu mudah memancing di tempat yang bermasalah? Perairan. Liu Xuang melambaikan tangannya, dan batu giok meteorit seperti bola sihir hitam dia segera terbang keluar. Ups! Batu giok meteorit itu mengeluarkan bayangan cahaya hantu di udara, dan kemudian mengenai badan ular besar itu. Kekuatan yang terkandung dalam senjata ajaib ini sangat padat, dan sejumlah besar energi spiritual terkompresi di dalamnya. Berat sebenarnya dari bola giok hitam kecil hampir sama dengan gunung kecil. Bang! Batu giok meteorit langsung menembus badan ular besar itu, dan di saat yang sama, tungku jamu juga ditembus. Saat kabut darah meleduk dan badan ular pecah, tungku jamu juga terkoyak dan meleduk dari tengah. Tungku alkimia meleduk, cahaya keemasan tersebar, dan lebih dari selusin berkas cahaya terbang keluar dari dalam. Setiap pancaran cahaya dibungkus dengan jamu yang seperti manik spiritual. Mereka seperti meteor yang tersebar, jatuh ke seluruh bagian halaman jamu. Ini jamu Tianyuan, ini benar-benar jamu Tianyuan. Limu tampak bersemangat, Su Ge juga bersemangat. Kilau cerah seperti itu pasti memiliki kualitas tertinggi. Tanpa ragu-ragu, kelompok klan Piao Miao segera bergegas keluar. Jamu Tianyuan terbaik, ini jelas merupakan harta impian. Selama mereka bisa mendapatkannya, murid tingkat pertama ini dapat berharap untuk menerobos ke alam psikis dalam 1 atau 2 tahun. Yang juga bersemangat adalah Han Ying dan Li Rudai dari klan Tiangu. Aku khawatir tidak mudah untuk merebut Tian Yuan dan Li Rudai mencibir, dan ular piton berkepala 2 di bawahnya memuntahkan bola es lagi. Pusaran air es berputar maju mundur, terhuyung ke kiri dan ke kanan, seperti bola es. Tanpa berkata apa-apa, Liu Xuang mengangkat tangannya dan menawarkan meteor Star Jade. Hus! 2 bola ajaib, 1 putih dan 1 hitam, bertabrakan dengan keras di langit. Jika itu adalah senjata spiritual kelas atas biasa, itu mungkin tidak akan mampu menghentikan kekuatan ular piton berkepala 2, tapi meteor jade milik Liu Xuang, berbagai formasi diintegrasikan ke dalamnya. Liu Xuang terlihat mengaktifkan kekuatan spiritualnya melalui udara. Bas! Permukaan batu giok meteorit tiba-tiba melepaskan 5 atau 6 siklon berbentuk turbin. Dalam sekejap, terdengar suara, bola ular piton berkepala 2 itu meleduk di tempat.
Setelah itu, serangan batu giok meteorit terus berlanjut dan terbang menuju Li Rudai yang berada di belakang. Wajah Li Rudai menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia meremehkan kekuatan Su Yuans dan Liu Suang. Hati-hati, Han Ying memperingatkan, dan di saat yang sama, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang terbang. Kiang, pedang terbang itu menyambut batu giok meteorit seperti pelangi dewa. Kedua sinar cahaya itu bertabrakan lagi di udara. Bang! Energinya mengalir deras, dan cahaya serta bayangan energi pedang menyebar seperti awan. Pedang terbang kembali ke tangan Han Ying, dan batu giok meteor juga memantul kembali ke Liu Suang. Tapi sebelum Han Ying bisa menunggu, Li Rudai menghela nafas lega, dan sosok yang memancarkan aura mendominasi telah melompat tepat di depan mereka berdua. Aku baru saja lupa memperkenalkan diriku. Aku, Yuan Longdian, Su Yuans. Wow, aliran udara yang kuat berpusat pada Su Yuans dan mengelilinginya. Dia memegang tombak tuling abu tinggi-tinggi di tangannya dan menebasnya secara vertikal depannya. Teknik tombak penghancur, tebasan yang menghancurkan langit. Ketika Su Yuans mendengar nama ini, wajah Han Ying dan Li Rudai jelas sedikit terkejut. Rupanya mereka pernah mendengar nama Su Yuans. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, tombak tuling abu-abu itu jatuh seperti kapak perang. Cahaya hitam gelap dari tombak itu seperti bayangan bulan yang pecah, dan menghantam bagian tengah ular piton berkepala dua. Bang! Ular piton besar berkepala dua. Tiba-tiba ia mengalami pukulan dahsyat, dan badannya dengan cepat terbelah dari tengah. Kedua kepala besar itu juga terpisah satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Han Ying dan Li Rudai, yang berdiri di atas, dengan cepat menghindar ke kedua sisi. Kekuatan menghabisi yang tak ada habisnya membuat hati orang-orang bergetar. Melihat ular piton berkepala dua yang dipenggal oleh Su Yuans di tempat, Han Ying masih terkejut. Dia segera berkata kepada Li Rudai, biarkan monster ganas itu mengumpulkan jamu Tian Yuan dan segera pergi. Ya, Li Rudai tidak berani bertarung dalam waktu lama. Dengan monster ganas ini sendirian, dia takut dia tidak akan melakukannya mampu mengalahkan murid kelas 1 dari klan Piao Miao ini. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah mengambil jamu Tian Yuan dan bergabung dengan yang lain dari klan Tiangu. Segera, Han Ying dan Li Rudai melompat ke punggung monster ganas yang terbang, dan dengan cepat menjauh dari Su Yuans dan Liu Suang. Li Mu, Su Ge dan lainnya tersebar di mana-mana, dan mereka hanya memiliki jamu Tian Yuan terbaik di mata mereka. Saudara C, saya mendapat jamu Tian Yuan. Saat Su Yuans menghabisi ular piton berkepala dua, Liu Suang mendapatkan jamu Tian Yuan di tangannya. Dia sangat bersemangat dan bangga. Setelah Han Ying mundur ke tempat yang aman, Li Rudai mengendalikan iblis jahat untuk mengambil jamu Tian Yuan. Apakah kamu akan pergi? Han Ying bertanya. Mata Li Rudai sedikit menyipit, dan dia berkata, ambil dua lagi. Hah, kita telah menggunakan terlalu banyak bis bindinggu. Akan sangat rugi jika kita hanya mendapatkan dua jamu Tian Yuan. Jawab Li Rudai. Untuk bersaing memperebutkan jamu Tian Yuan, Li Rudai dan Han Ying mengendalikan setidaknya lebih dari 100 monster ganas untuk datang ke sini, dan setiap monster ganas memiliki bis bindinggu yang ditanam di badannya. Meskipun bis bindinggu sangat umum di klan Tiangu, masih membutuhkan banyak energi untuk menyempurnakannya. Terlebih lagi, setelah iblis ganas itu binasa, Gu yang mengikat binatang di dalam badannya juga akan mati bersamanya. Terutama ketika ular piton berkepala dua dihabisi oleh Su Yuans, hanya mendapatkan dua jamu Tian Yuan tidak dapat memuaskan Li Rudai. Setelah itu, Li Rudai mengunci lokasi dua jamu Tian Yuan lainnya. Aum! Li Rudai segera mengendalikan kera yang marah itu dan bergegas ke sana. Kamu bajigur, keluar dari sini. Su Ge, yang tidak jauh dari sana, mengangkat kapak perangnya dan bergegas ke arahnya. Tinju kera yang marah menghantam kapak perang Su Ge dengan keras, dan nyala api yang marah tiba-tiba keluar dan gelombang merah mengalir keluar. Su Ge mundur puluhan meter, dan sudut mulutnya memerah. Bagaimana mungkin? Su Ge tampak kaget, kekuatan bertarung kera yang marah ini begitu ganas. Li Rudai, yang berada di atas Dan Yuan, menunjukkan senyuman. Dia tidak tahu bahwa dia telah menanam dua cacing Gu di badan kera yang marah. Salah satunya adalah bis binding Gu dan yang lainnya adalah Anger Gu. Anger Gu dapat meningkatkan kekuatan kekerasan dari kera pengamuk dan melepaskan kekuatan serangan yang lebih mengerikan lagi.
Setelah menjatuhkan Suge dengan satu pukulan, kera yang marah meraih jamu Tianyuan di tanah dengan satu tangan, lalu berbalik dan bergegas menuju beberapa murid klan Piao Miao lainnya. Orang-orang ini semua adalah murid kelas 2, dan kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Suge Qiang. Dihadapkan pada kekuatan ganas kera yang marah, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Segera, kera yang marah mengambil jamu Tianyuan kedua. Li Rudai sangat gembira. "Ayo pergi," katanya pada Han Ying. Han Ying juga bersemangat, dan kedua pria itu segera mengendalikan kera yang marah dan segera mengevakuasi medan perang. Namun saat kera pengamuk hendak meninggalkan Danyuan, tiba-tiba, tombak dengan topan hitam terbang di atasnya, seperti guntur yang menakutkan, langsung menghantam bagian tengah dada kera pengamuk. Tombak ini, kehancuran dan kehancuran, tak terbendung. Bang! Tombak api hitam yang sangat tajam membawa dampak yang sangat besar dan dengan paksa menjepit kera yang marah ke tembok tinggi di belakang. "Apa?" Li Rudai dan Han Ying kaget. Senyuman di wajah mereka langsung membeku. Badan besar kera pengamuk tidak bisa bergerak di bawah tekanan tombak tuling abu-abu. Api hitam dalam jumlah besar melilit badan kera pengamuk. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan nyaring. Jumlahnya hanya kurang dari 5 angka. Seiring berjalannya waktu, kera yang marah itu berhenti meronta. Semua daging dan darah di badannya terkelupas dalam sekejap. Kekuatan tombak tuling abu-abu langsung melahap badannya, dan di sekejap mata, hanya satu tuling hewan yang tersisa. Liu Suang mencibir, dan dia tidak menyembunyikan provokasi di matanya. "Kamu terlalu naif untuk ingin mengambil jamu Tianyuan di depan kakak senior C." Di udara, melihat Su Yuans yang berdiri di depan kera yang marah, keduanya memiliki sedikit ketakutan di mata mereka. Jangan terlalu bangga terlalu dini. Kami bukan satu-satunya yang datang ke klan Tiangu." Li Rudai mengucapkan kata-kata kasar dan segera pergi dengan Han Ying mengemudikan monster terbang itu. Kekuatan Su Yuans melebihi ekspektasi mereka, dan tidak akan ada hasil jika mereka terus menjeratnya. "Pengecut," kata Liu Suang sambil tersenyum menghin. Su Yuans, yang berada di belakang, tersenyum bangga dan segera berkata, "Pergi dan ambil jamu Tianyuan." "Oke." Mata Liu Suang bersinar terang, dan dia berjalan menuju kerangka kera yang marah dengan gembira. Terbakar oleh api beracun yang dibawa oleh Grey Bone Halberd, daging dan darah di badan Raging Ape menjadi semakin berkurang. Di telapak tangannya, 2 jamu Tianyuan bersinar terang. Tapi Liu Suang berjarak kurang dari 2 meter dari Raging kera. Saat mereka berada jauh, kekuatan pedang yang ganas datang dari segala arah. Hus-hus. Diiringi suara derasnya angin yang bertiup, pisau ajaib hitam jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan Liu Suang. Ujung pisaunya menghantam tanah, bebatuan meleduk, dan jurang terbuka di tanah. Jalan Liu Suang segera terhalang. Siapa? Su Yuans dipenuhi dengan niat menghabisi Shen Han. Dalam sekejap, awan debu es berwarna kabut menyapu tanah, dan sosok ganas menerobos situasi pertempuran di Danyuan. Istana Nirvana. Xiao Nunu. Istana Nirvana. Xiao Nunu. Bang! Dengan ujung yang tajam dan energi yang mendominasi, dan aliran udara berwarna kabut bergerak di sekelilingnya, Xiao Nunu menginjak debu dan sampai pada situasi pertempuran kacau yang dikelilingi oleh binatang buas. Ini mengejutkan. Ini mengejutkan. Ini bahkan lebih tidak terduga. Itu kamu. Wajah Liu Suang tiba-tiba dipenuhi embun beku. Kamu sangat berani. Aku membiarkanmu pergi begitu saja, dan kamu masih berani datang ke pintu. Aku ingin hidupmu. Telapak tangan aliran hantu serigala serakah. Gerakan pembunihan diluncurkan, dan kekuatan telapak tangan Liu Suang sangat mematikan. Angin dingin dan jahat bertiup di depan mata Xiao Nunu, dan kekuatan telapak tangan biru melonjak seperti api di telapak tangan Liu Suang. Bang! Menghadapi serangan Liu Suang, Xiao Nunu juga menghadapinya dengan telapak tangan kirinya. Tiba-tiba, telapak tangannya bertemu, dan ledukan energi yang meluas hingga puluhan meter mengalir ke segala arah. Di bawah kedua mayat itu, puing-puing runtuh, dan batu bata besar berubah menjadi puing-puing. Meskipun metode Liu Suang kuat, Xiao Nunu tidak bergerak sama sekali. Kamu melakukan kesalahan. Xiao Nunu menatap wajah Liu Suang dengan dingin dan berkata dengan dingin, bukannya kamu melepaskanku, tapi aku melepaskanmu, tapi kamu tidak menghargai kesempatan itu sekarang.
Segera setelah kata-kata itu keluar, lengan Xiao Nunu bergetar, dan semburan aliran cian menyebar ke segala arah. Aum! Bersamaan dengan auman harimau hitam yang tiba-tiba muncul di belakangnya, energi gelap seperti gelombang laut dalam mengalir ke badan Liu Suang. Bang! Sebuah retakan terbuka lagi di tanah. Badan Liu Suang terguncang dan dia segera mundur. Kekuatan badan perunggu kuno yang diberkati oleh Minghu Chang Haijin meresap ke dalam badannya, sudut mulutnya memerah. Su Yuans, yang berada di belakang, segera merunduk di belakang Liu Suang dan mengangkat pinggang lawannya. Melihat darah di sudut mulut Liu Suang, seluruh wajah Su Yuans dipenuhi dengan niat menghabisi yang dingin. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Su Yuans berkata dengan nada dingin, pertama, potong tanganmu, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Kedua, aku secara pribadi akan mengambil tindakan dan memotong anggota badanmu. Wow, aliran udara dalam suasana tegang, niat menghabisi semakin kuat. Sudut mulut Xiao Nunu sedikit terangkat, seolah tersenyum, tapi bahkan lebih menghin. Daripada kamu memberiku pilihan, lebih baik kamu memilih salah satu dari keduanya. Kamu tidak ada harapan. Lutut Su Yuans terkena gempa besar dan lapisan puing meleduk di belakangnya. Dia pertama-tama melepaskan Liu Suang, lalu melompat ke udara dan menyerang Xiao Nunu dengan satu tendangan. Keterampilan kaki Su Yuans sangat bagus, dan aliran udara spiral mengelilinginya, melepaskan kekuatan kakinya yang kuat. Tepat saat serangan lawan tiba di hadapannya, Xiao Nunu pun mengangkat tinggi-tinggi kaki kanannya dan menendang betis lawan dari bawah ke atas dengan jari kakinya. Su Yuans tiba-tiba merasa betisnya mate rasa dan serangannya terhalang. Hah! Su Yuans segera menyesuaikan bentuk badannya. Dia berbalik di udara, dan kakinya seperti borne matehak spiral, meluncurkan hantaman keras ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu melawan dengan kekuatan dan menggoyangkan kakinya dengan pukulan. Tinju dan tendangan kedua belah pihak saling bertukar pukulan lagi, menyebabkan aliran udara menjadi kacau. Sebuah kekuatan besar menyerbu, dan kedua sosok itu mundur satu sama lain. Xiao Nunu hanya mundur 3 langkah, tetapi Su Yuans mundur 3 meter. Wajah Su Yuans menunjukkan keterkejutan. Pada tingkat kelima Ki Control Realm, sebenarnya, apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu? Xiao Nunu mengangkat tangannya dengan sikap provokatif. Apakah hanya sejauh ini? Su Yuans melotot dingin, kamu tidak dapat menanggung akibat menyentuh wanitaku. Setelah mengatakan itu, Su Yuans menyerang lagi, dan pada saat yang sama, api hitam misterius keluar dari badannya. Api hitam ini dan api hitam yang menutupi tombak tuling abu-abu adalah kekuatan material yang sama. Baru saja, daging dan darah kera yang marah itu terkelupas oleh api hitam misterius ini, dan dalam sekejap mata, hanya kerangka yang tersisa. Setelah tes sederhana, pertarungan yang lebih sengit terjadi. Kedua pria itu saling bertukar tangan dan kaki, gerakan mereka sengit, dan pukulan mereka mengenai daging. Namun yang mengejutkan Su Yuans adalah pertahanan Xiao Nunu sangat kuat, serangannya menghantam Xiao Nunu seolah-olah mengenai pelat baja. Namun ketika tinju Xiao Nunu mendarat di badan Su Yuans, sebuah kejutan meletus hingga menembus ke dalam organ badannya. Kesenjangan ini membuat Su Yuans mulai beralih dari menyerang ke bertahan. Apa yang bisa aku lakukan terhadap wanitamu? Xiao Nunu menyerang sambil mengejek, bisakah kamu melindunginya? Bang! Tinju keduanya bertabrakan lagi, dan ada dua akibat yang berbentuk salib. Su Yuans melawan kekuatan kekerasan Xiao Nunu, dan api hitam misterius yang menutupi lengannya langsung tersebar. Su Yuans mundur terus-menerus, dan kekuatan di badannya menunjukkan keadaan menghilang. Liu Suang di belakang terkejut, marah, dan sedikit tidak percaya pada saat yang bersamaan. Anda harus tahu bahwa Su Yuans adalah badan api gelap yang langka, dan serangannya memiliki kekuatan api gelap. Kekuatan Yan memiliki kekuatan korosifnya sendiri, dan hanya dalam beberapa detik yang tak terhitung jumlahnya, monster ganas seperti kera pengamuk menggerogoti tulingnya. Masuk akal bahwa dengan tingkat kultivasi Su Yuans yang melebihi 3 alam kecil Xiao Nunu, dia benar-benar dapat menekan lawan. Bahkan daging dan darah di badan Xiao Nunu seharusnya terkikis oleh kekuatan api gelap Su Yuans, tetapi begitu keduanya. Dari mereka yang bertarung, Su Yuans tidak bisa berbuat apapun pada Xiao Nunu. Apakah kamu baru saja mulai terburu-buru? Hanya ada 10 gerakan yang tersedia. Saat Xiao Nunu selesai berbicara, dia mengambil langkah hantu. Aduh!
Aliran udara yang cepat menghantam wajahnya. Sementara perhatian Su Yuans masih tertuju pada hantu di depannya, badan Xiao Nunu telah tiba di depan mata Su Yuans. Ini dia. Yuans terkejut. Teknik badan bayangan hantu dari klan pedang Tiangang. Sebelum Su Yuans sempat bereaksi, Xiao Nunu menendang perut lawannya dengan tendangan samping. Bang! Tendangan ini kelihatannya biasa saja, tapi nyatanya mengandung kekuatan ganda energi gelap harimau hitam dan badan perunggu kuno. Su Yuans terkena dampak yang sangat besar dan terbang puluhan meter jauhnya, menghantam tangga platform alkimia dengan keras. Langkah-langkah itu tiba-tiba meleduk, dan sejumlah besar kerikil menari-nari seperti segerombolan ngengat. Bertarung dengan tinju dan tendangan, dengan kekuatan internal, Su Yuans sudah panik setelah hanya 10 gerakan. Pada saat yang sama, Su Ge, Li Mu dan lainnya di sisi lain menyaksikan pertempuran saat ini. Ketika mereka berdua melihat sikap liar si penyusup, mereka langsung menuju pertempuran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beraninya kau berlari liar di sini. Su Ge memegang kapak panjang dan bergegas ke medan perang seperti binatang buas yang marah. Dia mengangkat senjatanya dengan kedua tangan dan memukulnya dengan tomahawk, menebas kepala Xiao Nunu. Xuanling Slash. Xuanling Slash, seni bela diri kelas atas dari klan Piao Miao, memberkati kapak perang senjata spiritual kelas atas di tangan Su Ge. Mata Xiao Nunu bersinar redup, dan dia berbalik ke satu sisi untuk menghindari kapak. Kiang. Kapak perang itu jatuh dengan cepat hampir mengenai sisi kiri badan Xiao Nunu. Melihat pukulan itu tidak berguna, Su Ge dengan cepat memutar pergelangan tangannya, mencoba mengubah gerakan secara paksa dan mengubah lintasan kapak perang itu. Namun Su Ge tidak menunggu, mengubah gerakannya, Xiao Nunu mengangkat kaki kirinya, lalu langsung menginjak kapak perang di tangan Su Ge dan mendarat. Suara yang sangat berat membuat gendang telinga Sakait, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan cepat. Xiao Nunu menginjak kapak perang dengan kaki kirinya dan memasuki tanah. Bilah kapak yang tajam tertanam di tanah. Kerikil menari dengan liar dan udara serta debu beterbangan kemana-mana. Mata Su Ge membelalak. Dia ingin mengeluarkan senjatanya, tapi dia tidak bisa bergerak. Ujung depan bilah kapak diinjak oleh Xiao Nunu dan bahkan tidak bisa dilonggarkan. Ini bukan hanya pelanggaran senjata, tapi juga pelanggaran martabat. Gerakan kakimu. Mata Su Ge hampir terbakar dan dia meninju kepala Xiao Nunu. Xiao Nunu juga meninju. Topan hijau mengelilingi lengannya, dan Xiao Nunu tidak menahan pukulan ini. Mundur. Dia melangkah mundur dengan suara, tinjunya bertabrakan. Su Ge sepertinya bertabrakan dengan tangan besi tongren, dan kekuatan yang sangat mendominasi melonjak di atasnya. Retak. Lengannya hancur, dan tuling yang patah menembus siku Su Ge. Su Ge merasa ngeri. Dia tampak ngeri dan kaget. Tanpa sempat meraung, Xiao Nunu menendang ke samping lagi, bang. Semburan energi hijau menyebar di antara keduanya, dan badan kekar Su Ge langsung menabrak loteng bobrok. Sebuah lubang besar terlempar dari dinding loteng. Sejumlah besar darah keluar dari mulut Su Ge, dan dia langsung kehilangan kemampuan bertarungnya. Apakah ketidakmampuan seperti itu pantas mempermalukan Istana Nirwana? Apakah dia layak menghina Istana Nirwana jika dia tidak kompeten? Tepi paling tajam. Xiao Nunu sekali lagi menjawab atas nama Nirvana Hall. Tepat setelah kekalahan Su Ge, murid kelas 1 lainnya, Li Mu, bergegas ke depan Xiao Nunu lagi. Li Mu menggunakan pedang lembut berwarna perak murni. Pedang cahaya Taixuan. Pedang lembut di tangan Li Mu seperti naga dan ular yang menari dengan liar, dan segera terbelah menjadi puluhan energi pedang bergelombang untuk menyerang Xiao Nunu. Hus-hus. Setiap gelombang energi pedang berbentuk seperti pesawat ulang-alik bulan sabit, mengejar satu demi satu, menuju ke arah Xiao Nunu. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Xiao Nunu, dan dia mengangkat lengannya dan melambai. Bang! Tanah meleduk, kerikil menari, dan udara hijau mengalir di sekelilingnya seperti sutra. Dalam sekejap, perisai perunggu terbentuk di luar badan Xiao Nunu. Energi pedang tajam menghantam perisai perunggu satu demi satu, dan cahaya pedang tiba-tiba menyebar dan melesat dengan liar. Meski jurus pedang Li Mu seperti embusan angin dan hujan, sulit menembus pertahanan Xiao Nunu. Dalam sekejap mata, lusinan energi pedang meleduk di perisai perunggu. Li Mu terkejut dan marah. Pedang lembut itu bergetar lagi, dan sosoknya seperti kilat, dan dia hampir menghabisi. Pedang tetap spektral. Desir, desir, desir.
Pedang lembut itu berenang seperti ular perak, menggambar garis lipatan cahaya seperti kilat di udara. Bang! Ujung pedang tajam menghantam perisai perunggu, dan energi pedang menyilaukan lainnya meleduk ke segala arah. Limu mengertakkan giginya, mengaktifkan keterampilan seluruh badannya, dan menuangkan seluruh energi spiritualnya ke dalam pedangnya. Hancurkan! Gelombang pedang menyebar secara vertikal ke langit dan menembus ke dalam tanah, memotong parit yang dalam ke tanah di bawah kaki mereka. Tetapi bahkan jika Limu mencoba yang terbaik, pedang lembut di tangannya tidak dapat menembus perisai perunggu di luar Xiao Nunu. Pada saat ini, Liu Xuang, yang berada di sisi lain, meluncurkan teknik formasi. Mantra, lipat gandakan leverage. Liu Xuang mencubit segelnya, dan energi spiritual melonjak keluar dari badannya. Kemudian dia menyatukan tangannya dan mengarahkan seberkas cahaya spiral ke punggung Limu. Aku meminjamkanmu kekuatanku dengan sihirku, dan kamu menerima semuanya. Begitu dia selesai berbicara, berkas cahaya spiral itu seperti ular terbang, langsung mengenai badan Limu. Bas! Limu tiba-tiba gemetar. Saat kekuatan sihir Liu Xuang memasuki badannya, kekuatan yang dia keluarkan meningkat beberapa kali lipat. Limu melanjutkan serangan kuatnya dengan pedangnya. Pedang yang diperkuat itu langsung menembus perisai perunggu. Limu sangat gembira, kamu sudah selesai. Qiang! Pedang lembut itu berenang seperti ular dan dengan cepat mendekati leher Xiao Nunu. Namun di saat berikutnya, serangan Limu segera diblokir. Aku melihat jari telunjuk dan jari manis tangan kanan Xiao Nunu dengan kuat menjepit bilah pedang lembut itu. Ujung pedang yang dingin itu berjarak kurang dari 3 inci dari leher Xiao Nunu, tapi 3 inci ini seperti celah yang tidak bisa dijangkau. Bagaimana mungkin, Limu terus menuangkan kekuatan ke pedangnya, tapi tetap tidak berpengaruh. Liu Xuang di belakang terus mengaktifkan kekuatan sihirnya. Serangan gabungan keduanya menyebabkan badan pedang membengkok menjadi setengah lingkaran, namun jarak antara ujung pedang dan Xiao Nunu tidak berubah sama sekali. Xiao Nunu menatap wajah tegas Limu dengan ekspresi tenang. Tidak berdaya. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu menjentikkan pergelangan tangannya. Guncangan kekuatan yang kuat melonjak secara terbalik, dan pedang lembut ular perak berputar dengan keras seperti riak yang bergelombang. Limu tiba-tiba merasa mate rasa, dan tangan yang memegang pedang terguncang. Sudah terlambat, tapi itu terlalu cepat. Sebelum Limu sempat bereaksi, Xiao Nunu memegang pedang dengan kedua jarinya dan menusuk ke depan. Hiss! Pedang lembut itu seperti kilat perak, menusuk dada Limu. Mu meraung, dan terbang dengan dare beterbangan di punggungnya. Limu dikalahkan dan formasi Liu Xuang dipatahkan. Bang! Kekuatan sihirnya hilang, dan kekuatannya menjadi bumerang, dan Liu Xuang memuntahkan 2 suap darah lagi. Kakak senior C. Liu Xuang dengan cepat memanggil Su Yuan sambil merasa gugup. Saat dia selesai berbicara, terdengar ledukan keras yang mengguncang bumi. Serangkaian retakan api gelap yang gelap seperti tinta menyebar dengan cepat dari tangga platform alkimia di belakang. Bang! Su Yuan mengepalkan tinjunya dengan satu tangan dan menghantam tanah. Ledukan hitam yang kuat mengguncang seluruh Beifeng dan Yuan. Kamu berani menyentuhnya. Su Yuan melompat dari lubang yang pecah dan meraihnya dengan jarinya. Qiang! Tombak tuling abu-abu yang baru saja menembus badan kera yang marah terbang langsung kembali ke tangan Su Yuan. Aku ceroboh sekarang, tapi sekarang. Aku akan membiarkanmu memahami kekuatan sebenarnya dari jenius istana Yuanlong. Su Yuan memegang tombak tuling abu-abu dengan kuat di kedua tangannya dan melompat ke arah Xiao Nunu dari udara berisi kekuatan mengerikan menyinari Xiao Nunu. Tebasan langit yang menghancurkan. Teknik tombak penghancur tebasan langit yang menghancurkan, ini adalah jurus menghabisi yang baru saja menghabisi ular piton berkepala 2, dan juga merupakan keterampilan tempur yang mengejutkan klan Tiangu Han Ying dan Li Rudai. Dipaksa menyerang, Dan Yuan muncul kembali, dan tombak tuling abu-abu jatuh ke arah Xiao Nunu seperti kapak perang. Hoa! Xiao Nunu mengambil langkah hantu, dan bayangan muncul di belakangnya. Detik berikutnya, tombak tuling abu-abu menghantam bayangan Xiao Nunu. Gempa bumi setinggi lebih dari 10 kaki meleduk di tempat, batu-batu beterbangan yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke langit, dan tanah tenggelam di kedua sisinya. Pada saat yang sama, susunan api hitam gelap menyebar seperti turbin langsung terhapus. Dark Flame Arai ditelan. Mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit fluktuasi.
Greybone Halberd tidak hanya merupakan senjata spiritual yang kuat dan kelas atas, tetapi juga mengandung berkah dari sebuah formasi. Bahkan jika serangannya meleset, formasi tersebut akan menyebabkan ledukan kerusakan kedua. Liu Xuang segera berkata kepada Su Yuans, "Saudara C, jangan biarkan dia mendapatkan senjatanya kembali." Pada saat ini, Su Yuans sedang memegang tombak tuling abu-abu, sementara pisau ajaib Xiao Nunu masih berdiri di depan mayat kera yang marah. Dalam situasi 1 lawan 1, orang yang memiliki senjata harus diuntungkan. Wajah Su Yuans galak, "Bagaimana jika aku membiarkan dia mengambil senjatanya kembali?" Kesombongan tersulut, seperti angin kencang, Su Yuans bergegas ke depan Xiao Nunu, memegang ujung tombak dengan satu tangan, dan meletakkan tombak itu di pundaknya, dan kemudian membuat sosok 360 berputar dengan kecepatan. Tombak tuling abu-abu itu seperti roda api hitam, menyapu ke arah Xiao Nunu. Berputar dan menghancurkan. Kekuatan mengerikan menyebar seperti gelombang, dan bahkan lebih seperti badai yang berputar-putar. Xiao Nunu tidak mendapatkan kembali jiwa bintang gelap dari pedang ajaib pola di lengannya tiba-tiba menyala. Garis-garis yang mengandung energi spiritual kuno bersinar terang, dan 5 atau 6 siklon megah seperti satin cian berkumpul di luar lengan tinju. Pukulan Xiao Nunu sama ganasnya dengan panah berat yang menembus baju besi. "Untuk mengalahkanmu, kenapa menggunakan pedang?" Tombak hitam dan lampu tinju hijau bertemu satu sama lain dengan gerakan menghabisi dan bertemu dengan kekuatan besar. Dua kekuatan yang sangat menakutkan bertabrakan, menyebabkan kekacauan. Xiao Nunu terpana menanggung kekuatan menghabisi tombak tuling abu-abu dengan kekuatan kasar badannya. Saat tinjunya dan pedang tombak bertabrakan, platform alkimia besar itu ditutupi dengan luka dan retakan. Hoa, hus. Setelah gerakan menghabisi terjadi, Xiao Nunu dan Su Yuans keduanya menjauh, dengan keterkejutan menutupi seluruh wajah Su Yuans. Pihak lain berusaha keras untuk menangkap Greybone Halberd, tapi dia pun gagal terjatuh. Liu Xuang juga memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia paling tahu betapa kuatnya pukulan Su Yuans barusan. Badan api gelap ditambah tombak tuling abu-abu, ditambah kekuatan spiritual dari teknik formasi di tombak, superposisi dari 3 kekuatan sudah cukup untuk menghabisi siapapun dengan level yang sama. Lawan. Sejujurnya, di antara seluruh alam kontrol Ki tingkat 8 dari klan Piao Miao, Su Yuans hampir tidak memiliki orang yang dapat mengambil langkah ini secara langsung. Tapi bukan hanya Xiao Nunu yang tidak setingkat dengan Su Yuans, dia bahkan 3 tingkat di bawahnya. Pertarungan lintas level ini terlalu mengejutkan. Karena ketakutan, Liu Xuang segera menawarkan meteor giok itu. Bas! Dengan berkah kekuatan magis Liu Xuang, meteor Star Jade melepaskan fluktuasi energi spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu tahan." Fiuh! Batu giok meteorit itu terbang tinggi ke langit, dengan garis-garis gelap mengalir di sekujur badannya, dan pada saat yang sama, energi spiritual yang kuat melonjak ke dalam. Transformasi meteorit. Cahaya dingin meluap dari sudut mata Liu Xuang. Dalam sekejap, ukuran batu giok meteorit tiba-tiba membesar tangki. Pada saat yang sama, permukaan batu giok meteorit menyala dengan garis-garis magma, meleduk dengan panas yang luar biasa. "Hancurkan!" Liu Xuang meraung dengan dingin, dan batu giok meteorit, yang diperbesar hampir 100 kali lipat, seperti meteorit, membawa gelombang udara yang panas dan terbang menuju Xiao Nunu. Meteor Star Jade juga merupakan senjata spiritual berkualitas tinggi yang mengandung berkah sihir arai, apalagi jika digunakan oleh penyihir arai Liu Xuang, kekuatannya menjadi semakin besar. Xiao Nunu menatap ke atas dengan mata dingin. Dia ditangkap oleh kekuatan harimau dunia bawah, dan sinar cahaya spiritual yang kacau berputar ke atas. Harimau hitam sangat kuat. Xiao Nunu meleduk dengan kekuatan, dan seekor harimau putih ganas tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat pancaran cahaya menyilaukan mekar ke atas dan ke bawah lengan tinjunya, Xiao Nunu meninju. Ledukan energi yang mengerikan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar, dan seberkas cahaya keluar. Bang! Cahaya tinju yang terang menghantam bola sihir hitam, dan lingkaran energi menyapu bagian dalam dan luar halaman alkimia. Seringai bangga muncul di wajah Liu Xuang. Dengan seni bela diri tingkat bumi ini, saya tidak bisa menghentikan meteor Star Jade. Liu Xuang telah berada di klan Piao Miao selama bertahun-tahun,
jadi dia secara alami mengetahui arti dari kekuatan Minghu Changhai, sebuah sekolah seni bela diri yang terkenal. Namun teknik formasinya secara khusus diciptakan agar sesuai dengan Meteor Star Jade. Setara dengan kekuatan mantra tingkat bumi yang dikombinasikan dengan senjata spiritual tingkat atas, bagaimana itu bisa diblokir hanya dengan tinju macan hitam. Tapi saat Liu Xuang selesai berbicara, aum, raungan harimau lainnya mengguncang gunung dan sungai. Minghu Changhai Jin dua serangan berturut-turut. Liu Xuang dan Su Yuan sama-sama tegang saat mereka melihat tinju lain yang sama kuat dan mendominasinya keluar. Gerakan harimau dalam Changhai Jin dan 9 serangan runtuh berkelanjutan digabungkan, dan Xiao Nunu melepaskan ledukan kekuatan kedua. Bang! Cahaya tinju kedua seperti naga biru yang muncul dari laut, melepaskan energinya pada batu giok meteorit, dan gelombang merah menyapu langit. Serangan meteorit Jade segera diblokir, dan petak besar api merah bermekaran seperti sayap api. Namun, sebelum guncangan batin mereda, auman harimau ketiga membuat kepala klan Piao Miao di Danyuan mate rasa. Bahkan mengejutkan monster dan binatang buas itu hingga gemetar ketakutan. 3 serangan berturut-turut terjadi, dan kekuatan harimau dunia bawah sangat mengejutkan. Murid klan Piao Miao lainnya di Danyuan semuanya melebarkan matanya, dan Limu, yang terbaring di genangan darah, bahkan lebih pucat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin untuk terus melepaskan 3 kekuatan, Nether Tiger Changhai Jin? Meski sulit dipercaya, tidak ada yang mustahil bagi badan perunggu kuno Xiao Nunu. Dalam sekejap, cahaya tinju ketiga melesat langsung ke langit secara diagonal. Tinjunya berkilat dan gelombang udara seperti seekor naga. Harimau putih itu terbang keluar. Saat ia menyentuh batu giok meteorit, tiba-tiba ia berubah menjadi pilar tinju yang kokoh dan terang. Dibuang. Untuk sesaat, semua kekuatan yang terkandung dalam batu giok meteor hancur berkeping-keping. Aliran udara kacau dan sisa energi bergetar. Bang! Detik berikutnya, batu giok meteorit langsung ditembus, dan tinju seperti naga terbang cian menembus bagian depan dan belakang bola sihir hitam. Apa? Liu Xuang terkejut. Bang! Ada suara keras di langit, dan batu giok meteorit itu tiba-tiba hancur. Ukurannya dengan cepat menyusut, runtuh ke arah dalam, lalu berubah menjadi cahaya dan bayangan dan terbang keluar. Bang! Batu giok meteorit itu jatuh ke tanah. Tiba-tiba kehilangan kilau aslinya, dan tanda di atasnya juga menjadi kusam. Liu Xuang sekali lagi terkena kekuatan formasi, dan darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Di Danyuan, semua murid klan Piao Miao lainnya sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa dan wajah mereka menjadi pucat. Ya dewa, kekuatan macam apa itu? Dia benar-benar memberi kakak senior Liu Xuang semua senjata spiritual terbaik. Mereka masih ragu-ragu untuk membantu, tetapi setelah menyaksikan kekuatan tempur Xiao Nunu yang menakutkan, mereka merasakannya di dalam hati. Rasa takut yang sangat besar muncul. Kaki Xiao Nunu menginjak debu, dan aliran udara hijau menari-nari seperti sutra dan satin. Dia seperti harimau ganas, memperlakukan semua orang di depannya dengan cuek. Apakah ada trik lagi? Wow, provokatif. 4 kata sederhana ini penuh dengan penghinaan terhadap Su Yuan, Liu Xuang dan yang lainnya. Merasakan ejekan Xiao Nunu, kemarahan Su Yuan meningkat ke tingkat tertinggi. Apakah kamu mulai berpuas diri? Ini masih terlalu dini. Bang! Tombak tuling abu Su Yuan jatuh ke tanah, dan api hitam melonjak. Lingkaran sihir yang gelap dan kacau terbakar seperti api beracun. Bangkit! Xiao Nunu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Su Yuan. Ayo, coba saya lihat, kemampuan apa yang kamu miliki untuk memprovokasi Low King dan yang lainnya, kemampuan apa yang kamu miliki untuk membenci Istana Nirvana, kemampuan apa yang harus kamu buat. Wanita geblek di belakangmu itu melakukan apapun yang kamu inginkan. Penghinaan. Setiap kata diejek, setiap kalimat diejek, mata Xiao Nunu bersinar, dipenuhi dengan arogansi dan dominasi. Kemarahan yang meningkat memicu suasana perang yang semakin tegang. Mata Su Yuan menyemburkan api, dan wajahnya berkerut dengan ganas. Istana Nirvana. Ada apa? Siapa kamu? Su Yuan memutar Ashbone Halberd, dan Dark Flame Arai di bawahnya bergerak dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meleduk dari badan Su Yuan.
Ash Bones bertarung dan habisi. Api gelap seperti tanaman merambat hitam memanjat bagian dalam dan luar Ashbone Halberd saat ini. Dia menginjak tanah dengan keras, mengangkat puing-puing yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Segera, dia mendorong Ashbone Halberd dan melancarkan serangan sengit ke arah Xiao Nunu. Habisi. Tombak tuling abu-abu yang ditutupi api hitam tampak diperbesar 5 atau 6 kali lipat, seperti kapal perang pemecah es yang tidak bisa dihancurkan, tak terhentikan dan bergerak maju. Bumi terbuka lapis demi lapis, dan kemanapun perginya, permukaannya meleduk. Dengan langkah mematekan seperti itu, semua orang harus optimis terhadap Su Yuans. Tidak peduli apapun yang terjadi, Xiao Nunu tidak akan pernah bisa menghalangi gerakan ini. Tetapi pada saat ini, cahaya satin cian yang tertinggal di luar badan Xiao Nunu dengan cepat mengencang, membungkus lapisan demi lapisan, dan menempel pada badan Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu menyala dengan api hijau, dan pola emas gelap di badannya bahkan lebih mencolok. Perisai perunggu pada tahap awal badan perunggu kuno muncul kembali di luar badan Xiao Nunu, tapi kemudian, perisai perunggu berbentuk bola terus runtuh dan berubah bentuk ke arah dalam. Segera, semburan api cian menyala, ilusi gelap dan mendominasi penuh dengan garis kuno. Armor perang tiba-tiba muncul di luar Xiao Nunu. Armor perunggu. Bas. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat menyapu bagian dalam dan luar Danyuan. Perisai perunggu di badan Xiao Nunu diselimuti api dan diubah menjadi baju besi perunggu yang gelap dan mendominasi. Badan perunggu kuno ditingkatkan dari tahap awal ke tahap awal. Tahap tengah. Dari segi kekuatan, seiring dengan peningkatan pertahanan secara keseluruhan, perisai perunggu juga berevolusi menjadi baju besi perunggu. Hei! Baju besi perunggu kuno di badan Xiao Nunu sepertinya terbakar oleh api yang ganas. Baju besi kuno ini menutupi hampir 80% badan Xiao Nunu. Pelindung lengan, bantalan siku, bahu, kaki, del. Semuanya memiliki pertahanan yang sesuai. Rumble. Pada saat yang sama, gerakan menghabisi Su Yuans sudah terlihat di depan mata Xiao Nunu. Tombak abu dan tuling, yang diperbesar 5 atau 6 kali lipat, seperti kapal perang pemecah es, terbakar dengan api gelap, menambah niat menghabisi yang lebih besar lagi. Seluruh platform alkimia hampir terbelah dua karena serangan Su Yuans. Jika Anda ingin saya menghargai Istana Nirvana, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk menerima tindakan saya. Su Yuans meraung dengan ganas, matanya seperti api. Baju besi perunggu di badan Xiao Nunu melonjak dengan api, dan dia menggunakan pertahanan yang kuat untuk menghadapinya dengan telapak tangannya. Sejumlah besar cahaya satin cian berkumpul di lengan Xiao Nunu, dan seluruh lengan kanannya tampak seperti tangan dewa dan iblis kuno. Kemudian, Xiao Nunu keluar dan melancarkan serangan. Dalam sekejap, dua kekuatan besar bertabrakan di bawah tahap alkimia. Satu serangan dan satu pertahanan, nampaknya situasinya saling terkait. Suara memekakan telinga menyebar ke seluruh puncak utara Hengshan dan Zong, dan cahaya tombak hitam serta kekuatan telapak tangan Qian melesat ke kiri dan ke kanan, membentuk gelombang kejut silang yang menakutkan. Bumi membalik lapisan tanah, dan batu bata tebal terkoyak terpisah. Bahkan dinding di sekitar halaman alkimia penuh dengan retakan dan celah. Liu Suang, mata Limu melebar. Dan murid klan Piao Miao lainnya tampak semakin sulit dipercaya. Aku melihat Xiao Nunu menekan ujung tombak tuling abu-abu dengan telapak tangan kanannya, dan api hitam gelap serta aliran udara cian seperti air dan api, saling mencabik-cabik. Hiss! Semua orang tersentak tanpa sadar. Apakah ini diblokir? Bisakah ini diblokir? Ini adalah pukulan terkuat Su Yuans. Itu diberkati dengan 3 kekuatan badan Dark Flame, senjata spiritual terbaik, dan teknik formasi di senjatanya. Meski begitu, masih mustahil untuk menembus pertahanan Xiao Nunu. Yang juga terkejut adalah Su Yuans sendiri. Dia mengencangkan kekuatannya di seluruh badannya, mendorong kekuatan Grey Bone Halberd, tapi Xiao Nunu berdiri di tanah, kakinya tidak bergerak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Su Yuans mengertakkan gigi dan meraung dengan tegas, sama sekali tidak mungkin. Bang! Lingkaran api gelap berputar dari ujung tombak tuling abu-abu. Su Yuans semakin putus asa terus terang. Kiang! Badan tombak tuling abu-abu menunjukkan bentuk melengkung, tapi masih tidak bisa menembus telapak tangan Xiao Nunu. Baju besi perunggu di badan Xiao Nunu mengalir dengan garis-garis emas gelap kuno.
Garis-garis ini seperti segel terlarang yang diaktifkan, berayun dengan kilau yang unik. "Mundur!" teriak Xiao Nunu dengan keras, dan di saat yang sama, bayangan jahat harimau dunia bawah tiba-tiba muncul di belakangnya. Aum! Raungan harimau yang menggemparkan bumi menimbulkan kekacauan aliran udara. Segera, terdengar ledukan yang keras, dan susunan api gelap di depan tombak tuling abu-abu meleduk secara langsung. Kekuatan tolak yang dahsyat menghancurkan api hitam gelap di tombak itu. Bang! Yuans kekuatannya seperti teratai hitam yang meleduk. Tombak tuling abu-abu itu patah di tengahnya dengan suara dentang. Apa? Liu Suang, Limu dan sekelompok murid klan Piao Miao merasa seperti disambar petir. Senjata spiritual berkualitas tinggi lainnya telah dihancurkan. Semua orang merasa kiulit kepala mereka mate rasa dan punggung mereka terasa dingin. Pertama batu giok meteorit, lalu tombak tuling abu-abu. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Xiao Nunu menghancurkan dua senjata spiritual berkualitas tinggi dengan kekuatan fisiknya. Kejutan memenuhi semua orang menghadapi. Seperti yang diketahui semua orang, badan perunggu kuno Xiao Nunu saat ini sudah cukup untuk menyaingi kekuatan senjata spiritual terbaik. Namun, salah satu alasan mengapa meteor giok dan tombak tuling abu-abu begitu kuat adalah karena mereka diberkati dengan teknik formasi. Jika kita melihat dari levelnya saja, kedua senjata spiritual kualitas terbaik ini tidak sebagus pedang iblis jiwa bintang gelap milik Xiao Nunu. Namun meski begitu, pemandangan patahnya tuling tombak abu-abu tetap membawa dampak visual yang kuat bagi semua orang. Tombak tuling abu-abu yang patah terbelah menjadi dua. Su Yuans menyaksikan tanpa daya saat bagian pertama dari pedang tombak itu terbang keluar. "Kamu sudah berakhir." Sebuah suara cuek mencapai telinganya, dan angin dingin bertiup ke arahnya. Xiao Nunu langsung menggertak dirinya sendiri di depan Su Yuans lawan di wajah. Di dagu. Bang! Su Yuans tiba-tiba terjatuh terlentang, dan badannya melayang di udara tanpa sadar. Sebelum Su Yuans dapat menstabilkan badannya, Xiao Nunu mengambil langkah hantu dan muncul di sisinya pada saat berikutnya. Bang! Tendangan lainnya mengenai tuling rusuk Su Yuans dengan kuat. Su Yuans terbang seperti karung pasir. Namun kemudian, Xiao Nunu menghilang lagi dan tiba di lokasi di mana Su Yuans mendarat pertama kali. Pukulan berat lainnya, Su Yuans terbang tinggi, darah merah keluar dari mulutnya. Semua orang yang hadir terkejut. Su Yuans, yang berada di puncak ketenarannya di istana Yuanlong, dihancurkan oleh Xiao Nunu tanpa martabat. Pikiran Liu Suang menjadi kosong. Dia tidak percaya bahwa pria yang dia kagumi telah diinjak-injak dengan kejam oleh para pendatang baru di istana Nirvana. Belum lama ini, dia menganggap orang-orang di Istana Nirwana sebagai sekelompok guguik tersesat, namun kini, kesombongannya hancur oleh dampaknya. "Berhenti, berhenti!" seru Liu Suang. Namun panggilannya gagal membuat Xiao Nunu berhenti. Bayangan di lapangan berkedip-kedip satu demi satu. Setiap kali Xiao Nunu mengubah posisinya, Su Yuans akan melakukannya. Menahan pukulan berat. Su Yuans seperti karung pasir yang terbang di udara, dan Xiao Nunu seperti hantu, berkedip di sekelilingnya. 9 serangan runtuh berturut-turut. Xiao Nunu meraung dengan dingin. Dalam sekejap, 9 bayangan dan 9 serangan berturut-turut semuanya menimpa Su Yuans. Bang! 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 Ini adalah gabungan seni bela diri dari 9 serangan runtuh berkelanjutan dan teknik badan bayangan hantu. Dengan transformasi fleksibel dari langkah bayangan hantu, dia dapat terus menyerang 9 tempat berbeda. Semua orang hanya mendengar suara patah tuling, dan semua orang hanya bisa melihat badan Su Yuans yang terbentur. Ketika 8 serangan berakhir, bayangan muncul secara vertikal, dan Xiao Nunu melintas di udara dan terbang menuju Su Yuans di atas. Kemudian, Xiao Nunu berbalik di udara dan memukul dada Su Yuans dengan tendangan keras. Pukulan ke-9. Tum! Serangan ke-9 Xiao Nunu menghantam Su Yuans ke tanah. Pukulan ini menyebabkan seluruh Akademi Alkimia gemetar. Semua api gelap di badan Su Yuans hancur, dan lapisan puing beterbangan. Retakan itu seperti cakar yang menyebar, menyengat bola mata semua orang. Wow! Su Yuans membuka mulutnya dan menyemburkan banyak darah. Benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya, dia berbaring di kaki Xiao Nunu, seperti guguik liar yang kalah, sangat malu. Liu Suang benar-benar tercengang.
Dia tidak percaya Su Yuans akan dikalahkan oleh pendatang baru. Dan dia juga pendatang baru di Nirvana Hall. Dalam hati Liu Xuang, Su Yuans selalu memiliki potensi untuk mengejar ketertinggalan dari orang-orang seperti Liang Xingchen dan Yuan Lixue. Namun, pada saat ini, Su Yuans dihancurkan oleh Xiao Nunu dan tidak mampu melawan. Dia tidak memiliki ketajaman dan kesombongan, dan tidak ada martabat sama sekali. Dia terbaring di reruntuhan, berlumuran darah, dengan badan yang hancur. Tombak tuling abu yang patah tergeletak di tanah. Tidak jauh dari situ, bagian depan bilah tombak yang patah itu tertancap secara diagonal di tanah. Kiang. Tiba-tiba, tombak yang terpotong itu tersedot ke tangan Xiao Nunu melalui udara. Selanjutnya, saatnya menghitung hutang untuk menghabisi binatang beracun hantu itu. Selanjutnya, saatnya melunasi hutang karena menghabisi binatang racun hantu. Suara dingin itu menusuk telingaku, seperti sebilah pisau. Xiao Nunu memegang tombak patah dari Ashbone Halberd dan menatap Liu Xuang di sisi lain dengan mata dinginnya. Saat dia menyentuh mata Xiao Nunu, ekspresi Liu Xuang berubah drastis, dan dia merasakan hawa dingin yang menusuk tuling menyebar ke seluruh badannya. Kabur. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Liu Xuang. Orang yang dia andalkan terbaring di kaki Xiao Nunu. Liu Xuang hanya bisa kabur. Tapi ketika Liu Xuang berbalik, cahaya dan bayangan hitam merobek udara dan menelusuri di belakangnya. Bang! Bola kabut darah yang menyilaukan meleduk di bawah badan Liu Xuang, dan bayangan hitam memotong lutut kanan Liu Xuang. Liu Xuang, yang sedang berlari, menyaksikan tanpa daya saat sebagian betisnya terbang keluar. Namun, benda yang memotong kaki kanannya adalah senjata Su Yuans, setengah dari tombak tuling abu-abu. Rasa sakit parah yang menjalar ke seluruh badannya dan langkah di sisi kanannya menyebabkan Liu Xuang kehilangan keseimbangan seketika. Dia meraung ketakutan dan terjatuh ke depan. Tapi di saat yang sama, dengan suara desir, Xiao Nunu melintas di depan Liu Xuang seperti hantu. Kemudian, Liu Xuang tiba-tiba merasakan lehernya tercekat, dan telapak tangan Xiao Nunu langsung mencekik leher lawannya. Lari, apakah kamu harus menjatuhkannya? Mata Xiao Nunu dingin dan kata-katanya sinis, dan Liu Xuang perlahan terangkat dari tanah. Dia tampak ketakutan dan pucat. Kakak senior selamatkan aku. Liu Xuang memandang ke samping ke arah Su Yuans di belakangnya. Namun, Su Yuans terbaring di tumpukan batu, dengan tuling patah yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat tangannya dengan gemetar dan menatap ke arah Xiao Nunu. Jika kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Benarkah? Pikir Xiao Nunu, dan tombak patah di tanah tersedot ke telapak tangannya lagi. Xiao Nunu menusukkan tombak yang patah itu ke dantian Liu Xuang dengan punggung tangannya. Hiss! Aliran darah merah memercik, dan Liu Xuang tiba-tiba merasakan sakit di dantiannya, dan kekuatannya dengan cepat mulai melemah. Liu Xuang tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tetesan darah tumpah ke tombak yang rusak. Xiao Nunu memandang ke pihak lain dengan dingin, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. King, jika dia diselamatkan tepat waktu, dia tidak akan menjadi cacat. Tapi jika dia berani bersuara, kalian semua akan lenyap. Bas. Semua orang merasa pikiran mereka menjadi kosong. Beberapa murid klan Piao Miao yang belum berpartisipasi dalam pertempuran gemetar. Yang tidak mereka ketahui adalah apakah semua orang yang disebutkan oleh Xiao Nunu juga termasuk mereka. Liu Xuang tetap diam, dia masih menatap Su Yuans. Saat ini, dia hanya berharap Su Yuans bisa bangkit dan melindunginya di belakangnya. Namun, ketika dia melihat kondisi Liu Xuang yang menyedihkan, Su Yuans ketakutan. Dia takut tombak Xiao Nunu akan menusuk dantiannya selanjutnya. Bagi seorang seniman bela diri, dantiannya akan hancur dan dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Semuanya buruk. Kakak laki-laki. Liu Xuang memanggil dengan lemah. Su Yuans tidak berani berbicara. Setiap tetes darah yang menetes dari badan Liu Xuang menambah ketakutan batin Su Yuans. Xiao Nunu memegang Liu Xuang di tangannya dan berkata dengan ringan, selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan untuk menanggung kematian hantu binatang beracun itu? Baju besi perunggu di badan Xiao Nunu seperti nyala api yang menyala di permukaan, dengan warna gelap.
Pola emas dan mawar, gelap dan cerah, mempesona. Di manakah Liu Xuang masih memiliki sedikit arogansi dari sebelumnya? Aku akan memberimu monster remaja tingkat umum. Dalam gambar 10 binatangku, ada. Apakah hanya ada satu? Xiao Nunu menatap mata Liu Xuang, dan yang terakhir merasakan jiwanya ada di matanya. Dua, dan dua lagi. Tidak cukup. Suara Xiao Nunu dingin, dan matanya seperti air di sumur kuno, dalam dan dingin. 2. Monster tidak cukup untuk menenangkan amarahku, tidak cukup untuk menebus kebencianmu padaku. Kesombongan istana nirwana tidak cukup untuk menukar nyawemu. Kemarahan, kesombongan, dan kehidupan adalah kata-kata yang tajam, terus-menerus membuat frustrasi pertahanan psikologis Liu Xuang. Kesombongan dan penghinaan terhadap kelompok istana nirwana mengakibatkan ancaman terhadap nyawanya saat ini. Liu Xuang menatap Su Yuans lagi. Saat ini, Su Yuans telah memasuki kondisi berpura-pura mati. Pria yang selalu menyayanginya sebelumnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun di depan Xiao Nunu. Saya juga memiliki jamu Tianyuan, dan saya akan memberikannya kepada Anda juga. Tiba-tiba, Liu Xuang merasakan seluruh badannya rileks, dan kemudian dia terjatuh dengan lemah di depan Xiao Nunu. Dia menundukkan kepalanya dan hanya bisa melihat kaki Xiao Nunu, yang terlihat seperti binatang jinak. Kemudian, Liu Xuang mengeluarkan peta 10 binatang dan jamu Tianyuan yang baru saja dia peroleh. Xiao Nunu berlutut dan menyatukan kedua benda itu. Tahukah kamu kenapa aku tidak menghabisimu? Xiao Nunu berkata dengan ringan di telinga orang lain, aku akan membiarkan kalian semua yang telah mengejek, menghin, dan menginjak-injak istana nirvana melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Xiao Nunu, akankah itu akan membuat istana nirvana bangkit kembali? Seluruh badan Liu Xuang terasa seperti tersengat listrik setelah mendengar kata-kata ini. Dia memandang pemuda di depannya dengan tidak percaya. Dia bertekad mendominasi, keren dan tak kenal takut. Temperamen seperti ini dalam diri Xiao Nunu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Su Yuan sebelumnya. Pada saat ini, Liu Xuang memahami bahwa Su Yuan telah kalah total. Bahkan jika Su Yuan bersembunyi dan menyusut sekarang, dia tidak akan pernah bisa memenangkan kembali permainan tersebut. Tidak lagi melihat Liu Xuang yang frustrasi, Xiao Nunu perlahan berdiri dan menunjuk ke arah Su Yuan. Jika aku melihatmu memprovokasi Nirvana Hall lagi, aku akan menghabisimu tanpa ampun. Di tanah, kejeniusan Su Yuan terkubur. Kemudian, Xiao Nunu melihat ke arah Li Mu dan murid klan Piao Miao di sisi lain. Begitu dia melihat tatapan Xiao Nunu, Li Mu sangat ketakutan hingga tangan dan kakinya menjadi lemah. Bahkan Su Yuan dan Liu Xuang berakhir seperti ini. Li Mu tidak berpikir pihak lain akan melepaskannya dengan mudah. Saya juga memiliki jamu Tianyuan di sini. Saya harap Anda dapat mengangkat tangan untuk masalah hari ini. Li Mu dengan gemetar mengeluarkan jamu Tianyuan dan memegangnya di telapak tangannya. Ketika mereka melihat Li Mu, mereka ketakutan setengah mati, dan murid klan Piao Miao lainnya juga segera kehilangan kewaspadaan. Beberapa orang dengan cepat mengeluarkan 2 jamu Tianyuan yang baru saja mereka ambil dari banyak monster ganas. Beberapa dari kami mendapat total 2 koin. Adik laki-laki, tolong lepaskan kami. Kami hanya mengikuti kakak senior Su Yuan untuk mencari nafkah. Kami hanyalah sekelompok junior. Kami bahkan tidak menggerakkan tangan kami. Bukan saja kami tidak menggerakkan tangan kami bahkan tidak berpikir untuk mengambil tindakan. Melihat reaksi semua orang, Xiao Nunu diam-diam mencibir. Sejujurnya, Xiao Nunu sebenarnya tidak berniat melakukan apapun terhadap mereka. Setiap ketidakadilan ada pemiliknya, dan setiap hutang ada pemiliknya. Karena Liu Xuang dan Su Yuan yang memprovokasi Nirvana Hall, Xiao Nunu hanya akan mencari 2 orang ini. Namun, sangatlah geblek jika tidak memanfaatkan tawaran tersebut. Tidak ada alasan untuk melepaskan 3 jamu Tianyuan berkualitas tinggi. Segera, Xiao Nunu tanpa ekspresi menerima 3 jamu Tianyuan yang diserahkan oleh Li Mu dan yang lainnya, dan kemudian mendatangi mayat kera yang marah. Pada saat ini, badan kera marah hampir menjadi kerangka besar, dan telapak tangannya yang kering memegang jamu Tianyuan. Kedua jamu Tianyuan inilah yang ingin diambil oleh orang-orang dari klan Tiangu, tetapi gagal. Sekarang Xiao Nunu juga murah.
Setelah itu, Xiao Nunu mengeluarkan 2 jamu dari tangan kera marah, mencabut pedang ajaib jiwa bintang kegelapan dari tanah, dan akhirnya pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketika Xiao Nunu pergi, semua orang menghela nafas lega. Itu bisa dianggap menyelamatkan nyawanya, pikir Limu dalam hati. Matanya melirik ke loteng di sisi lain halaman alkimia. Di loteng yang runtuh, Suge tidak tahu apakah lukenya serius atau tidak. Tapi yang pasti luka Su Yuans dan Liu Suang pasti sangat serius. Suang, saudari junior Suang. Su Yuans memanggil Liu Suang dengan suara lemah. Tapi Liu Suang terbaring di tanah dengan wajah pucat, dan dia sepertinya tidak mendengar panggilan Su Yuans. Hatinya tidak sesederhana kekecewaan, dia tidak bisa menerima bahwa pria yang dikaguminya begitu rentan di hadapan Xiao Nunu. Tidak lama setelah Xiao Nunu pergi, 2 sosok bergegas mendekat. Kedua orang ini tidak lain adalah perhatian Nirvana Hall, Changqing. Adik laki-laki, apakah kamu yakin ada di sini? Guan Xiang bertanya. Changqing mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku juga tidak tahu. Kita harus segera menemukannya. Su Yuans bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Aduh, bukankah kamu sudah memberitahunya seberapa kuat Su Yuans? Bagaimana dia bisa? Waktu, kami tidak menyadarinya ketika dia pergi. Oke, temukan seseorang dengan cepat. Sudah sangat sulit untuk berurusan dengan Su Yuans, apalagi Liu. Kata Suang belum terungkap keluar, Guan Xiang tiba-tiba terkejut. Dia tiba-tiba berhenti di tempatnya, seolah dia baru saja melihat pemandangan mengejutkan yang tidak akan pernah dia lupakan. Ada apa denganmu? Tanya Changqing. Setelah dia bertanya, dia berdiri diam karena terkejut. Ini, mata Changqing melebar, dan tangannya mengepal. Di depan mereka ada halaman alkimia yang hancur. Platform alkimia di tengah halaman alkimia penuh dengan kehancuran, dan beberapa sosok berlumuran darah mulai terlihat. Su Yuans. Guan Xiang memandang pria yang terbaring di lubang reruntuhan dengan tidak percaya. Dia tanpa sadar berjalan beberapa meter ke depan dan segera yakin bahwa itu adalah Su Yuans. Ya dewa, kenapa berubah seperti ini? Guan Xiang mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dan menarik nafas dalam-dalam. Berapa banyak trauma yang Anda derita hingga menjadi seperti ini? Segera setelah itu, ujamu mata Changqing menyusut lagi, dan dia melihat Liu Suang. Pada saat ini, Liu Suang sedang meringkuk di sudut anak tangga, dia masih memiliki tombak patah yang tertancap di badannya sombong seperti sebelumnya. Limu berdiri dengan goyah, dan beberapa murid klan Piao Miao lainnya memandang dengan gugup kedua pengunjung Aula Nirvana. Changqing dan Guan Xiang saling memandang. Yang pertama menekan kegelisahan di hatinya dan melangkah maju untuk bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Limu memandang mereka berdua dan berkata dengan suara lemah. Apa kamu tidak tahu? Mereka baru saja tiba, apa yang mereka ketahui? Apa maksudmu? Changqing bingung, dan dia bertanya lagi, siapa yang menyakitimu seperti ini? Hehe, Limu mencibir, dan berkata, sulit, bukankah kamu bertanya padanya datang? Kita, Changqing dan Guan Xiang saling berpandangan lagi, dan keterkejutan di hati mereka seperti banjir yang menerobos bendungan. Itu Xiao Nunu. Layarnya berubah. Di hutan yang gelap, Lan Meng duduk di atas batu dengan ekspresi kesepian, wajahnya masih berlumuran air mata yang belum mengering. Dia menangis berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Bahkan setelah Lu Zu meninggal, Lan Meng dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya karena dia tahu bahwa dia tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Dia ingin tinggal di tempat Lu Zu, dia ingin berdiri kokoh di istana Nirwana di tempat Lu Zu, dan dia ingin menunggu kembalinya pedang pemakaman langit di tempat Lu Zu. Namun apa yang dialaminya beberapa hari terakhir ini membuatnya merasa tidak bisa bertahan lagi. Pukulan Liu Suang tidak merusak bagian vital dari Phantom Poison Beast. Aku sudah memeriksanya, dan bisa diselamatkan. Lou Qing muncul di belakang Lan Meng dan menepuk bahu lawannya dengan lembut. Wajah Lan Meng tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Dia terdiam, tidak perlu bicara. Lou Qing menghela nafas lega, aku tahu kamu menderita di dalam hati. Jika kamu benar-benar merasa lelah, menyerah saja. Hati Lan Meng bergetar. Dia menatap Lou Qing. Dia tidak percaya kata menyerah keluar dari mulutnya. Lou Qing berkata dengan sungguh-sungguh,
Sepertinya aku mengerti mengapa penjabat kepala istana setuju untuk membubarkan Istana Nirwana, karena di mata semua orang, Istana Nirwana tidak akan pernah kembali. Ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa kejayaan sebelumnya. Mata Lan Meng memerah. Air mata mengalir di matanya. Mata Lo King tampak rumit, dia mengangkat kepalanya dan berkata, kegigihan kita mungkin tidak akan berhasil pada hari itu. Lan Meng mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Dia berusaha untuk tidak menitikkan air mata. Lelah. Tentu saja aku lelah. Semua orang di Aula Nirwana sangat lelah, dan mereka berjuang untuk mendukung keyakinan bahwa bangunan ini akan segera runtuh. Namun, jika Anda menyerah, apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengubur pedang hari itu? Apa yang harus kita lakukan dengan 7 peti mate yang diparkir di aula utama? Lan Meng bingung. Dia sebenarnya berharap Lo King akan memberinya semangat dan semangat lagi. Tapi kali ini, Lo King tidak melakukan itu. Lo King adalah kakak laki-laki tertua di seluruh Aula Nirvana. Dia lebih tenang dari siapapun, bahkan lebih tenang dari Master Aula Acting Ying Jin Huan. Bahkan jika dia mengatakan dia menyerah, maka Lan Meng bahkan tidak akan memiliki yang terakhir. Kata-kata iman. Temboknya akan runtuh. Kakak senior, apakah kamu menyerah? Lan Meng berkata-kata demi kata. Lo King menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa. Kalau begitu kamu hanya. Tapi aku harap kamu menyerah, kamu terlalu lelah. Lan Meng tidak tahu harus menjawab apa. Tidak ada yang lain selain keheningan. Pada saat ini, Changqing dan Guan Xiang kembali ke sini dengan tergesa-gesa. Kakak senior Lo King. Suara Guan Xiang Ren sudah terdengar sebelum dia tiba. Lo King dan Lan Meng melihat kedua orang yang kembali. Melihat ekspresi cemas mereka berdua, Lo King tidak bisa menahan perasaan berdebar di hatinya. Di mana Xiao Nunu? Kenapa dia tidak dibawa kembali? Apakah sudah terlambat untuk pergi? Kami tidak menemukan kakak muda Xiao Nunu, kata Changqing. Lo King, hati Lan Meng tiba-tiba tenggelam. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Sebelum Lo King bisa menyalahkan dirinya sendiri, Changqing melanjutkan, tetapi kami menemukan Su Yuans, Liu Suang. Su Yuans hampir menjadi cacat. Tidak banyak tuling yang bagus di badannya. Ketika kami melihatnya, dia sudah mati. Seperti guguik, masih berdarah. Liu Suang juga menyedihkan. Guan Xiang pun berkata dengan cepat, Liu Suang mengalami patah kaki dan tombak patah menempel di badannya. Diperkirakan dantiannya mengalami trauma. Ada juga 2 murid kelas 1, Limu dan Suge, aku juga mengalami bencana yang sama. Begitu kata-kata ini keluar, badan Lo King bergetar tanpa sadar, dan Lan Meng juga tiba-tiba berdiri. Apakah Xiao Nunu yang melakukannya? Lan Meng berkata dengan tidak percaya. Ya. Changqing juga sama bersemangatnya, dan dia mengangguk penuh semangat. Saya mendengar seseorang berkata, Xiao Nunu mengucapkan kalimat seperti itu di depan Liu Suang, saya akan membiarkan Anda yang telah mengejek, menghin, dan menginjak-injak Istana Nirvana semuanya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aku, Xiao Nunu, pasti akan memanggil Istana Nirwana untuk bangkit kembali. Bangkit lagi. Changqing mengucapkan 4 kata ini dengan penuh kekuatan. Badan halus Lan Meng bergetar, dan air mata mengalir dari matanya. Api harapan menyala kembali di dalam hatinya. Mata Lo King menjadi tegas kembali. Dia memberitahu semua orang, beristirahatlah semalaman dan lanjutkan misinya besok. Bersambung.